كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صوم رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك لدين حنيفا فطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, yang telah menciptakan manusia di atas fitrahnya. Tidak ada perubahan di atas fitrah Allah itu. Itulah agama Allah yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat yang ke-30, surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Bapak-bapak, aku ini amanah alim ulama cadir pandai suruh bendang dalam nagari kapai tapi kami batakannya kabulah tapi kami batakito. Selanjutnya ibu-ibu kami pondok-pondok undang-undang ke Madinah ayat kaji dan kami kasarudu. Pemuda-pemudi, remaja, putra dan putri, tarik taga dalam nagari, hiasan dalam kampung. Syarat pula kepada anak-anak kami yang hadir pada kesempatan ini, jika bakal perjuangan agama kita, bangsa dan negara ini, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari pertama di bulan Syawal ini Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih takdirkan kita berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka merayakan hari kemenangan kita yang kita sambut dengan rasa bahagia, rasa haru dan rasa sedih bercampur di sana. Semoga Ramadan yang kemarin yang kita lalui mampu membawa kita menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, sidang jemaat rahimakumullah. Ramadan tamu agung itu telah meninggalkan kita. Tamu yang menawarkan berbagai kemuliaan buat kita. Tamu yang menghapuskan dosa-dosa kita. Tamu yang melipat gandakan segala amal ibadah
dengan gema takbir, gema tahmid, gema tahlil yang dikumandangkan semenjak terbenamnya matahari di akhir Ramadan kemarin, dan sampai detik ini gema takbir, gema tahmid dan gema tahlil itu tetap dikumandangkan sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita dikembalikan dalam keadaan suci oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan dalam keadaan fitrah, karena memang Bapak dan Ibu, siapa yang keluar dari Ramadan ini, dia ibaratkan seekor kupu-kupu yang baru keluar saja dari kelompoknya kemarin. Karena memang Bapak dan Ibu, kalau kita lihat siklus dari perjalanan kupu-kupu itu, jauh sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia hidup menjadi seekor ulat namanya, di mana ulat itu hidup di tempat yang kotor-kotor, di mana ulat itu hidup di tempat daging-daging busuk, bangkai-bangkai busuk. Andai kata ulat itu hidup di tempat yang harum-harum, yang bagus-bagus, di daun-daunan, di sayur-sayuran, di buah-buahan, pasti buah-buahan itu akan rusak olehnya, pasti sayur-sayuran itu akan rusak olehnya. Begitulah ulat. Namun Bapak Ibu, ketika dia berpuasa di kelompoknya, setelah 7 hari 7 malam dia berpuasa di kelompoknya itu, keluar dia dari kelompoknya menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang memang bukan hanya kesiknya saja yang bagus bagus, bukan hanya dia berbaju baru, bukan hanya dia bersepatu baru, bukan dia cuma bertas baru, berbaju baru, bersarung baru, tapi lebih daripada itu, perubahan total itu hendaknya ada dalam hidup dan kehidupan kita. Kembali kita kepada fitri, kembali kita kepada fitrah kita sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu Bapak dan Ibu, fitrah yang bagaimana yang harus kita kembalikan dalam kehidupan kita? Kita merujuk kepada surat Al-Araf ayat ke-172, itu yang pertama. Apa fitrah kita yang pertama, Bapak dan Ibu? Fitrah ketauhidan kita. Bukankah Pak, ketika roh akan ditiupkan Allah ke dalam rahim orang tua kita, Allah kisahkan di dalam surat Al-Araf ayat 172 itu, Allah minta perjanjian kepada kita. Alastu birabbikum, qalu bala sahibna. Betulkah aku ini Tuhanmu, kata Allah? Kita menjawab, bala sahibna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Engkau akan aku sembah nanti setelah aku lahir ke dunia. Ketika aku ada di dunia, aku akan sembahmu, aku akan datangi panggilanmu. Itu janji kita kepada Allah ketika kita masih berada di alam roh. Bapak, Ibu, namun karena mungkin kesibukan kita, mungkin tipu daya dunia yang lebih kuat daripada keimanan kita, mungkin tipu daya yang dunia ini lebih kuat daripada ikatan janji kita kepada Allah, sehingga kadang-kadang kita menjadi orang yang lalai dalam mengingat janji dengan Allah itu. Maka Ramadan kemarin hadir untuk kembali mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang memang mau datang memenuhi panggilan Allah. Bukankah Pak Bu, Ramadan kemarin yang sunnah saja kita mati-matian untuk datang. Hujan lebat, tapi bahwa sudah diganti masalah taubat, Allah tetap hadir karena Allah dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah sunnah. Apa itu? Salat tarawih. Tapi kita mati-matian datang. Kita ingin hadir karena Allah. Hendaknya keluar Ramadan, semangat untuk berjamaah itu tetap kita pelihara, tetap kita datangi panggilan Allah untuk sholat berjamaah itu. Karena apa? Karena itu
kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Fitrah yang kedua adalah bagaimana sesungguhnya Bapak dan Ibu kita menjadi makhluk yang bisa melakukan hubungan baik dengan sesama manusia, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hablum minan nas. Lalu bagaimana panduannya? Bagaimana kita wujudkan itu? Coba kita lihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ada Allah Bapak dan Ibu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jahizil qurba wal jahizil zunubi wa syahidi bijami wa bisahin wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Apa kata Allah Bapak dan Ibu? Sembah Allah dan jangan kamu sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Itu hak Allah yang dikatakan tadi. Hablum minallah, fitrah pertama kita. Sesudah fitrah pertama kita, fitrah kedua kita lagi. Apa itu? Berbuat baik dengan siapa? Dimulai dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lalu baru berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada fakir miskin, berbuat baik kepada tetangga dekat, berbuat baik kepada tetangga jauh, berbuat baik kepada teman saudara, berbuat baik kepada orang-orang yang dalam perjalanan fisabilillah, bahkan Bapak dan Ibu kepada para budak-budak kita saja. Waktu itu masih ada budak yang merupakan makhluk terendah mungkin dalam kasta kehidupan bangsa Arab waktu itu, tetap Allah perintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Itulah sesungguhnya fitrah kita berhablum minan nas. Dimulai dari mana? Tadi khatib katakan, dimulai dari orang tua kita. Bapak, Ibu, kita puasa, kita tahan hawa haus dan lapar 1 bulan penuh kita. Mungkin saja taruh kita tidak ada yang kita tinggalkan 1 malam pun juga. Lalu kita lanjut mungkin dengan sholat tahajud malamnya. Lalu kita khatamkan Quran ini. Setiap hari kita khatamkan Quran di bulan Ramadan. Tidak ada yang tidak khatamkan kita. Setiap hari mungkin kita khatamkan. Dan berzakat kita berimbang, kita dermawan di Ramadan ini. Namun Bapak dan Ibu, sebelum ridho orang tua kita dapatkan, sebelum ridho ayah dan ibu kita peroleh, jangan harap apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan di Ramadan kemarin akan Allah terima, karena memang di hari ridho fitri ini ridho ayah dan ibu belum kita dapatkan. Bapak Ibu, dalam hadis Rasulullah mengatakan, ridho fi ridho walidaini wa syukrullah fi syukril walidaini. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Bapak Ibu, hadis ini sudah terbukti di zaman Rasul. Jangankan di zaman modern ini Pak, di zaman kehidupan Rasul saja hadis ini sudah dibuktikan adanya. Siapa yang membuktikan itu Bapak dan Ibu? Seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Qamah. Al-Qamah Bapak Ibu, prestasi ibadahnya jauh dari kita. Kalah kita umat di akhir zaman ini oleh Al-Qamah. Dia jihadnya tak tanggung-tanggung semangatnya, infaknya tak tanggung-tanggung dana yang dia keluarkan untuk memperjuangkan, membantu Rasul memperjuangkan agama. Al-Qamah jauh-jauh sebelum waktu masuk, dia sudah dipastikan akan duduk di masjid untuk menunggu waktu masuk itu. Namun Bapak Ibu, prestasi Al-Qamah dalam beribadah itu nyaris
menjemput nyawa. Dan saat sakaratul maut datang bapak dan ibu, Alkomah ditalkinkan anak, ya ucap la ilaha illallah. Tapi tidak, Alkomah tersentak tidak bisa mengucap itu. Tidak bisa, tidak keluar kalimat tauhid itu dari mulut Alkomah. Sampai istri pun membantu, sampai para tetangga pun membantu, sehingga ini dikatakan oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasul, Alkomah celaka ya Rasul, Alkomah celaka ya Rasul. Kenapa kata Rasulullah? Dia tidak sanggup ucap kalimat la ilaha illallah ya Rasul, dia sedang sakarat ya Rasul. Bapak ibu, waktu itu Rasul sedang duduk dengan Umar dan Ali, lalu Rasul utuslah Ali dan Umar tadi menemui keluarga Alkomah. Sampai di sana, Alkomah dicoba juga dibantu oleh Umar dan Ali. Dibisikkan juga kalimat tauhid itu ke telinga Alkomah. Namun Alkomah tetap tidak bisa mengucap la ilaha illallah itu. Dikadukan lagi oleh Ali dan Umar kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah lihat, lalu Rasulullah katakan, masih adakah ayah dan ibu hidup? Orang tua Alkomah ini masih adakah yang hidup? Apa jawab istrinya? Masih ya Rasulullah. Tapi ibu lagi, ibu di mana? Tinggal di belakang desa, di seberang di belakang bukit itu ya Rasulullah. Di sana ibu tinggal. Jemput. Berita pertama, utusan dari keluarga tidak terbawa. Lalu melapor kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sampaikan tadi, tolong sampaikan ke ibu, saya Rasulullah yang memanggil dia. Kalau dia tidak datang, saya akan menjemput dia. Karena Rasulullah yang mengatakan, ibu Alkomah, sami'na wa ata'na dengan itu. Bapak ibu sampai ke sana, lalu apa yang terjadi? Ketika Rasul tanyakan bahwa Alkomah ini betul anak ibu, ternyata apa jawab Alkomah? Ibu Alkomah, bukan ya Rasulullah, Alkomah bukan anak saya. Dulu iya, sekarang tidak lagi ya Rasulullah. Kenapa? Pak, ini kita. Ternyata Alkomah dahulu ketika dia belum menjadi suami orang, ketika belum diantarkan menjadi suami orang, dia sayang dengan ibunya, sakit ibunya disuapi, sakit ibunya disejalan digendongnya. Namun ketika Alkomah sudah beristri, Alkomah menjadi suami yang takut dengan istrinya, yang cuma cari ridho istrinya. Ketika pakaian baru nampak oleh ibu, lalu dicoba oleh ibu, namun ketika itu juga Alkomah tarik ibunya ke sudut rumahnya, lalu mengatakan, ibu suka dengan baju ini. Iya, kalau suka ibu dengan baju ini, besok saya berikan yang ini, tapi yang ini adalah baju istri saya, Bu. Kalau nampak oleh istri saya, marah nanti istri saya kepada saya, Bu. Itu yang membuatkan Alkomah ibunya sakit hati. Dan dalam sejarah Pak, cuma satu kali itu Alkomah membuat ibunya sakit hati. Namun karena itulah lidahnya tidak bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Bapak, ibu, singkat cerita, Rasul minta maafkan Alkomah, namun tidak dimaafkan juga oleh sang ibu tadi. Akhirnya apa? Rasul ancam Alkomah akan dibakar hidup-hidup. Disuruh sahabat mengumpulkan kayu bakar, diletakkan di depan rumah Alkomah. Lalu Alkomah dinaikkan ke atas tumpukan kayu bakar tadi. Dan ketika api akan dihidupkan orang, apa kata ibu? Ya Rasul, andai kata memang anakku akan kau bakar hidup-hidup ya Rasul, aku tak tahan lihatnya Rasul, aku tak kuasa lihatnya ya Rasul, aku tak rela lihatnya ya Rasul, aku maafkan kesalahan Alkomah ya Rasul. Kata ibu,
syukurullah fi ridha walidaini wa syukurullah fi sakti walidaini itu nyata adanya. Jadi Bapak dan Ibu, di hari lebaran ini yang kita cari bukan itu tetangga dulu Bapak. Yang kita cari jangan ridho teman sejawat kita dulu Bapak dan Ibu, tapi yang kita cari ridho ayah dan ibu kita. Datangi ayah dan ibu kita, sujud kita di pangkuannya, minta maaf, minta keridhoannya di hari yang fitri ini. Jangan dulu kejar temanmu, jangan dulu kejar tetanggamu, jangan dulu kejar orang-orang yang teman sejawat seperkara dengan kamu selama ini, tapi kejar dulu ridho ayah dan ibumu. Maaf, cari maafnya sampai saat ini. Karena apa Bapak dan Ibu? Ramadan yang kita lakukan, bagaimanapun yang kita kerjakan di Ramadan tadi, kalau tidak ada ridho ayah dan ibu kita, jangan harap Ramadan 1445 Hijriah itu merupakan Ramadan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Karena tergantung ridho ibu, ridho ayah akan memberikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika ayah dan ibu kita murka kepada kita, Allah pun akan murka kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Bapak, Ibu, terakhir sebelum kita tutup khutbah pertama kita ini, ada juga tanggung jawab kita sesungguhnya. Apa itu Bapak dan Ibu? Menuhankan rasa cinta kita kepada anak-anak yatim yang berada di sekitar kita. Allah tidak pernah mengatakan seorang pezina itu adalah seorang pendusta agama. Tidak Bapak dan Ibu. Allah juga tidak pernah mengatakan seorang yang membunuh nyawa seseorang itu pendusta agama. Allah pun tidak katakan itu Bapak dan Ibu. Siapa yang Allah sebut sebagai pendusta agama? Kita lihat dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agamaku? Kita puasa kemarin, kita tadarus kemarin, kita tarawih kemarin, kita sholat berjamaah terus kemarin, tapi Allah cap sebagai pendusta agama. Karena apa? Ada anak yatim di sekitar tempat kita yang di hari lebaran ini dia meneteskan air mata karena tidak ada kebahagiaan sebagaimana yang dilakukan oleh teman-temannya. Bapak Ibu, Rasulullah pernah mencontohkan ini ketika di hari raya Rasul bertemu pulang dari perjalanannya sesudah sholat Id, bertemu ada seorang anak yang sedang duduk termenung di atas batu menyaksikan apa yang terjadi. Lihat teman-temannya berbaju baru, temannya bermain, sedangkan dia matanya nanam ke depan, air matanya bercucuran. Lalu Rasul hampiri anak tadi. Nah, kenapa kamu kok berhibah hati di hari raya ini? Bukankah ini hari kebahagiaan kita? Ya Rasul, aku sedang menanti ayahku. Setiap tahun, tiap hari lebaran, ayahku janji dia akan pulang. Namun sampai sini pun juga ayahku pulang ya Rasul. Dia suruh tunggu aku di sini. Namun ayahku sampai detik ini belum juga bermuncul ya Rasulullah. Dari tahun ke tahun aku nanti, ayahku juga belum muncul-muncul. Ternyata Bapak dan Ibu, Rasul tanya, siapa nama ayahmu? Ternyata Bapak dan Ibu, ayahnya sudah 3 tahun yang lampau gugur dalam medan perang, dan setiap tahun ternyata anak itu duduk di sana menanti kepulangan ayahnya, walaupun hanya dengan baju compang-camping. Lalu Bapak dan Ibu, Rasul peluk anak tadi, wahai anakku, mau nak jadi anak Rasulullah, mau nak jadi ibumu Fatimah Aisyah, mau nak kakakmu itu Fatimah jadi kakakmu. Bapak dan Ibu, gembira hati anak tadi bahwa dia sudah mendapatkan orang tuanya, dibawa oleh Rasulullah
diberikan baju baru, disuruh Aisyah untuk menjahitkan baju, dipakaikan baju baru, dikabinkan sepasang baju baru, lalu dibawa